Ibu Pintar baru-baru ini ramai beredar berita tentang status dari Alsyad Ahmad. Kekasih Tiara Andini ini diduga telah menikah secara agama dengan mantan pacarnya yang bernama Nisa Ashifa pada tanggal 30 September 2022. Publik pun dibuat kaget dengan fakta tersebut, sebab Alsyad Ahmad dan Tiara Andini diketahui sudah menjalin hubungan dari Maret 2022 hingga saat ini. Hubungan mereka pun sangat terlihat begitu romantis. Ramainya berita pernikahan dan perceraian Alsyad di tahun 2022 ini membuat curhatan-curhatan lawas Tiara kembali disoroti oleh netizen. Curhatan-curhatan itu seolah-olah tersirat bahwa Tiara merasa ketidaktahuannya dalam mencintai seseorang yang ternyata masih memiliki hubungan dengan masa lalunya. Selain Alsyad, berita mengejutkan soal pernikahan dan memiliki anak datang dari Marcel Widianto. Dalam klarifikasi di sebuah acara, Marcel mengaku sudah menikah semenjak Februari 2022 dengan Jason, ex-personil JKT48. Ia bersama istri sengaja merahasiakan pernikahannya ke publik karena saat itu mereka terkendala biaya dan Marcel juga ingin menjaga privasinya dengan sang istri. Padahal yang publik ketahui bahwa Marcel sedang dekat dengan Celine Evangelista pada Juli 2022. Dari berita Alsyad dan Marcel tersebut terlihat bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan karena seseorang belum tentu jujur akan statusnya. Nah, sebaiknya bagaimana agar kita tidak tertipu dalam menjalin hubungan dengan seseorang? Kasus ini begitu viral, jadi ini sebenarnya pembelajaran juga nih buat orang tua, di mana pada saat anak kita memasuki usia dari anak-anak menuju remaja, ini kita udah harus menjelaskan tentang bagaimana sikap kita ketika kita mulai menyukai lawan jenis nih gitu. Karena apa? Anak-anak yang nggak dikasih tahu, yang nggak diarahkan tentang menyukai lawan jenis, akhirnya bisa kebablasan. Ini yang dikatakan kebablasan nih. Ajarkan juga sama anak-anak kita ketika dia sudah mulai menyukai lawan jenis, pastikan kita mengetahui lingkungannya, kenal siapa teman-temannya, tahu siapa orang tuanya, kemudian kita bermain kepada keluarganya juga boleh loh. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu kadang-kadang cukup kenalan melalui sosial media, terus mereka nggak mau tahu tentang kehidupan pribadi orang yang sedang dekat sama mereka. Itu salah. Ingat loh, anak-anak itu, terutama yang masih masuk masa puber ya, mereka tuh dewasa dan besar secara reproduksi, secara fisik, namun secara akal pikiran, secara mental, secara psikis, dia tuh belum matang seperti orang dewasa. Ini yang harus dijaganya. Kenapa ada orang yang ingin menyembunyikan status sosialnya? Orang-orang yang suka menutupi status sosialnya pasti ada sesuatu di balik itu semua. Karena gini aja logikanya, kalau kita sama-sama single, nggak punya hal-hal yang harus disembunyikan, pasti dia nggak akan menyembunyikan status sosialnya, ya kan? Apalagi kalau niatnya udah benar ya untuk mendekati kita gitu, itu pasti dia nggak akan menyembunyikan siapa diri dia. Malah kalau perlu orangnya harus tahu siapa diri saya, kemudian apa background keluarga saya dan diri saya gitu kan. Ketika ada orang yang cenderung menyembunyikan latar belakang dirinya, pendidikannya, keluarganya, teman-temannya siapa, seolah-olah dia menutup akses untuk kita nggak tahu siapa latar belakang dia. Ini udah jadi alarm yang sangat harus kita waspadai karena apa sih yang dia sembunyikan gitu. Cuma susahnya tuh kadang kalau kita udah suka sama lawan jenis ya, sama orang lain, yang kayak gini-gini kan nggak diperhatiin ya nggak. Yang penting udah ketemu aja sama dia udah happy gitu ya. Nah ini makanya pentingnya memberikan perhatian kepada anak-anak kita, komunikasi sama anak-anak kita jauh sebelum anak-anak kita nanti akan merasakan dia jatuh cinta sama orang lain. Karena kalau udah jatuh cinta, biasanya susah ngasih tahu hal-hal kayak gini karena semua tuh kayaknya salah gitu kalau dikasih tahu. Pokoknya kalau udah mulai dengan berbohong, nggak mau terbuka, pasti ada sesuatu yang dia tutupi, yang dia nggak mau kita tahu. Dan ini bisa jadi bahaya. Kedua berita tersebut mengisyaratkan lagi-lagi kasus perselingkuhan terjadi di kalangan artis. Tapi memang sebenarnya isu ini dapat menerpa berbagai kalangan. Sekarang kita mau tanya-tanya ya ke masyarakat pendapatnya mengenai perselingkuhan. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat langsung pasangan ketika sedang selingkuh? Oh, kalau saya sih akan langsung minta putus detik itu juga, karena saya paling nggak suka diduain. Pasti pertama syok sih ya, tapi yang selanjutnya ya pasti samperin buat tanya langsung, klarifikasi, karena kan pasti ada suatu penjelasan atau dibalik itu kenapa sehingga melakukan itu. Ya pasti sih harus ditanya langsung, diklarifikasi bagaimana secara langsung sih, jangan harus tunggu-nunggu waktu gitu sih.
Wah, jawaban mereka sangat beragam ya Ibu Pintar. Tapi sebenarnya, mitos atau fakta sih kalau selingkuh itu adalah sifat yang tidak bisa hilang dari seseorang. Selingkuh ya, menarik nih, mitos atau fakta. Kalau sekali kita bisa bilang hilaf ya, terus dia nggak mengulangi lagi minta maaf. Oke, orang kadang bisa jatuh ke lubang itu. Namun kalau berkali-kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan pola dan strategi yang sama, bisa jadi dia udah menikmati dan itu menjadi karakternya. Bisa berubah nggak? Tergantung orang itu mau berubah apa nggak. Kalau dia menikmati dan enjoy, susah. Emang ya, bikin gemes deh kalau menghadapi orang yang berselingkuh. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang nggak jujur ya Ibu Pintar. Sekarang saatnya kita seru-seruan bersama Mama Oki, Kakak Maryam, Kakak Hadijah, dan Abang Ibrahim. Hari ini mereka akan melakukan pembuktian tentang tips-tips rumah tangga. Jadi kemarin saya tuh ngeliat satu video yang mana ada minyak goreng yang udah dipakai berkali-kali, terus akhirnya dia bisa jernih karena dikasih tepung tapioka yang sekarang Maryam lagi pegang ini, dan juga nasi ini. Kita mau buktiin bener gak sih? Pertama-tama, larutkan tepung tapioka dengan air secukupnya. Panaskan minyak yang kotor. Setelah panas, masukkan larutan tepung tapioka ke dalam minyak. Oh gini caranya. Kalau gini hemat nih kita nih pakai minyak nih. Aduk-aduk perlahan-lahan kurang lebih selama 5 menit. Wah, terlihat hasilnya ya Ibu Pintar. Kotoran di minyak goreng menempel pada tepung tapioka dan minyak kembali bersih. Sekarang kita coba dengan nasi. Masukkan nasi ke dalam minyak panas. Lalu aduk-aduk sambil ditekan-tekan nasinya. Nah, hasilnya sudah terlihat ya. Ternyata kotoran-kotorannya menempel pada nasi. Sekarang kita angkat nasi dan ini dia hasilnya. Oke, kita lihat dulu. Ternyata kalau nasi yang pertama nih, ibu-ibu bentar semuanya ya. Pertama nasi itu ternyata dia walaupun bersih, jernih sih daripada sebelumnya, tapi dia masih ada nih kotoran-kotorannya dikit. Kayaknya lebih baik pakai tepung tapioka deh. Berikutnya kita akan membuktikan cara memisahkan kuning telur dan putih telur hanya dengan menggunakan pisau. Taruh pisau di atas telur seperti ingin membelah telur. Lalu perlahan gerakkan pisau mengelilingi sisi telur. Setelah itu, perlahan buka putih telur dan ternyata hasilnya kuning telur dapat terpisah sempurna dari putih telur. Keren. Sekarang siapa mau coba? Mari. Guling lagi Kak, guling lagi. Oke, good job. Keren, berhasil. Berikutnya kita akan membuktikan bahwa es batu bisa menurunkan buih mendidih pada saat memasak. Kita masukkan telurnya ke air yang mulai mendidih. Nah, kita masukin lagi yang kedua. Wih, pinter. Kita tunggu beberapa menit sampai air buihnya naik ke permukaan panci. Oke, buihnya sudah mulai naik. Langsung masukkan es batu. Oh, turun Kak. Wah, bener ternyata langsung turun buihnya. Jadi ibu-ibu pintar semuanya, ternyata pembuktian kita semuanya berhasil. Jadi bisa dipakai di rumah, bisa digunakan tips-tips ini untuk kita memasak dan membuat kita menjadi lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga khususnya memasak ini. Selamat mencoba! Yeay, ternyata pembuktian tips tadi berhasil semua dan bisa dicoba di rumah ya.